Bunda sendiri? Oke, negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum. Jadi dia menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum. Jadi warganya terikat dengan hukum yang dibuat oleh negara atas kesepakatan bersama. Negara hukum adalah negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum itu ada tingkatan yang paling tinggi maupun paling rendah. Misalnya, tingkatan paling tinggi adalah kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang tingkatan kedua namanya Undang-Undang atau PP, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya ke bawah. Yang saya ketahui tentang negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan negara Indonesia? Indonesia adalah negara hukum atau disebut juga dengan demokrasi, yaitu demokrasi adalah ide tentang negara berdasarkan aturan-aturan hukum yang dimana disusun dan disepakati sebagai pembatas kekuasaan. Indonesia sendiri mempunyai negara hukum yang pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di amandemen ketiga. Indonesia jelas termasuk negara hukum karena Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ada namanya undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada namanya Perpu, peraturan daerah, dan yang itu TAP MPR, Ketetapan MPR itu menunjukkan tanda-tanda bahwa Indonesia itu negara hukum. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengenai negara Indonesia ini? Apakah menurut Anda Indonesia itu termasuk negara hukum ataukah tidak? Negara Indonesia itu menganut negara hukum karena itu sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan HAM atau hak asasi manusia? Oh ya, hak asasi manusia setahu saya ya adalah hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir, dimanapun berada, kapan saja, dan siapapun itu mempunyai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup atau tinggal dimanapun berada, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak beribadah sesuai dengan keyakinan yang ia anut, dan lain-lain. Oke, menurut saya ya HAM itu hak yang benar melekat di diri manusia sejak ia lahir. Jadi dia tidak membedakan sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, dan lain-lain. Terutama dia haknya untuk hidup. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM? HAM menurut saya sendiri untuk hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, lalu juga dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintahan.
manusia berhak untuk dilindungi haknya karena undang-undang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Indonesia sendiri pada nomor 3 tahun 1999. Ya jelas, karena itu sudah kesepakatan di PBB. Jadi PBB itu kan Persatuan Bangsa-Bangsa, di mana telah ditetapkan bahwa HAM itu harus ditegakkan di setiap negara. Jadi harus dilindungi, walaupun orang itu tinggal di negara lain. Kira-kira adakah pelanggaran HAM yang terjadi di dunia ini? Banyak sekali, banyak terjadi pelanggaran HAM. Seperti contoh negara Palestina yang diagresi oleh negara Israel yang mencaplok wilayahnya. Banyak pelanggaran HAM di sana. Pelanggaran HAM di dunia ini banyak sekali tentunya, apalagi di negara kita sendiri, Republik Indonesia. Kita bisa ambil contoh dari peristiwa tahun 65 sampai 66, peristiwa Trisakti, peristiwa Wasior dan Wamena 2001, Talang-Sari Lampung 1998, dan juga penembakan misterius 1982 sampai 1985. Selanjutnya, dari sudut pandang Anda sendiri mengenai HAM, apakah di dunia ini terjadi banyak pelanggaran HAM? Dari sudut pandang Anda sendiri. Oke, contoh pelanggaran HAM ya. Jadi kalau contoh di dunia ini banyak, sangat banyak. Tapi kalau contoh kecilnya di Indonesia sendiri itu kayak anak-anak yang kurang mampu, terus apa ya, yang tidak sekolah, terus yang kayak masih di jalan kan masih banyak kita temukan anak-anak yang kayak minta-minta, ngemis gitu kan. Nah itu salah satu contoh pelanggaran HAM. Seharusnya kan anak-anak kan punya hak untuk berpendidikan, mendapat kehidupan yang layak. Ya sedikit banyak ada pelanggaran HAM, karena itu oknum, bukan negaranya ya. Negara tidak menyetujui adanya HAM, tapi oknum. Yang namanya oknum kan orang yang melanggar hukum juga, sehingga misalnya oknum suatu perusahaan ya tidak memberi kesempatan karyawannya untuk sholat, padahal dia berhak untuk menjalankan ibadahnya. Ada satu lembaga misalnya tidak membolehkan pakai cadar, ya itu termasuk melanggar HAM. Malah ada yang tidak membolehkan pakai kerudung aja tidak boleh. Nah, kemudian pelanggaran yang lain itu yaitu dia biasanya masalah agama, masalah ibadah itu tidak diberi kebebasan sebaik-baiknya. Itu oknum ya, bukan negara. Kalau negara baik sesuai dengan konstitusi, tapi dalam prakteknya oknum-oknum itu telah melanggar HAM. Misalnya kepolisian juga pernah melanggar HAM, yaitu salah tangkap. Nah, dikira teroris ternyata tidak, dikira penjahat ternyata tidak. Terus oknumnya lagi, dia disogok untuk membebaskan koruptor. Koruptor dibebaskan, tapi pencuri ayam dihukum berat. Nah, ini termasuk pelanggaran HAM. Tapi sekali lagi itu oknum, bukan negaranya. Ya. pelanggaran HAM tersebut? Oke, akar permasalahan dari pelanggaran itu tergantung jenis pelanggaran HAM-nya seperti apa. Jadi kalau saya ambil contoh yang tadi pelanggaran HAM kayak anak-anak yang punya hak untuk sekolah, itu akar masalahnya itu kayak pemerintah itu tidak menyediakan sekolah gratis, terus biaya kehidupan yang setiap hari makin naik. Jadi
merupakan akar permasalahannya. Seharusnya pemerintah itu punya inisiatif bagaimana cara untuk bisa memenuhi haknya anak-anak tersebut. Akarnya itu adalah orang-orang tidak taat kepada hukum. Nah, kalau sudah melanggar hukum, akhirnya penguasa juga melanggar HAM, aparat penegak hukum melanggar HAM. Ya, akarnya itu karena tidak mentaati hukum yang berlaku, dan ditambah lagi akhlaknya ya. Akhlak pemimpin atau aparat penegak hukum atau siapa saja itu akhlaknya apa? Satu, tidak adil dan tidak amanah, tidak bertakwa kepada Allah, sehingga akan seperti itu. Untuk faktor masalahnya sendiri untuk hak asasi manusia itu ada beberapa, yaitu dari eksternal, yang mungkin dari faktor internal sendiri, yaitu merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang asalnya dari diri si pelanggar sendiri, yaitu individu. Jadi setiap sikap egois atau terluka mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan sikap tidak toleran bisa menjadi beberapa faktor yang menyebabkan si pelanggar melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain. Oke, pelanggaran hak asasi manusia sendiri dari faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri pelanggar yang bisa mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Faktor-faktor tersebut antara lain bisa penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Hal-hal itu berada di luar kondisi si pelanggar, namun bisa jadi pendorong untuk si pelanggar untuk melakukan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, adanya penyalahgunaan teknologi yang dapat memicu timbulnya kejahatan tersebut. Kemudian apa solusi dari pelanggaran HAM ini? Solusinya harus pertama ya penegakan hukum secara adil. Jadi yang bersalah tidak pandang bulu, harus dihukum sesuai peraturan yang ada, sesuai hukum yang ada. Oke, jadi solusi untuk menghadapi pelanggaran HAM tersebut itu kita harus mempelajari peraturan perundang-undangan, contoh undang-undang HAM sendiri ya. Biar kita tahu di dalam itu apa saja yang dilarang, apa saja yang haknya orang yang dilindungi itu seperti apa, biar orang juga tidak semena-mena untuk melanggar HAM. Terus ya kita sebagai manusia ya saling menghormati, satu menghargai haknya, yang satu juga menghargai haknya. Dan bagaimanakah solusinya? Solusinya itu ya mempelajari peraturan perundang-undangan, kita perlu memahami perundang-undangan hak asasi manusia, apalagi kita sebagai warga Indonesia memahami peran lembaganya perlindungan hak asasi manusia, contohnya Komnas Hak Asasi Manusia, menghormati hak sesama manusia baik di keluarga, kelas, sekolah maupun masyarakat, dan memasyarakatkan pentingnya memahami serta menegakkan hukumnya hak asasi manusia. Solusinya adalah disosialisasikan tentang hukum yang berlaku di Indonesia kepada siapapun lewat pendidikan, pesantren, perguruan, dan para penguasa ini memberikan contoh yang baik. Kalau penguasa saja kotor, penguasanya tidak adil, dolim kepada rakyatnya. Nah, ini juga perlu dievaluasi atau perbaiki kebiasaan-kebiasaan para penguasa. Harusnya memberi apa? Contoh, tapi penguasanya malah pada koruptor, menjadi rakyat, memperkaya diri dan keluarganya, misalnya oknum loh ini ya. Maka solusinya adalah para penguasa pun harus diberi penyuluhan, jangan cuma rakyat atau para pelajar. Penguasa diberi penyuluhan adalah mereka diberi ilmu agama, karena dolim itu ada perbuatan yang dibenci oleh Allah dan itu termasuk dosa besar. Jadi penguasa itu harus bertakwa kepada Allah, harus adil, amanah, jangan dolim. Nah, ini diberikan
penyuluhan kepada para penguasa di negara hukum. Solusinya seperti itu. Terus kepada rakyat juga disosialisasikan tentang disosialisasikan orang-orang harus taat kepada hukum. Terus orang-orang juga harus bertakwa kepada Allah bagi yang beragama Islam, sehingga tidak ada